Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti, datuk-datuk, nyai-nyai yang ada di rumah tuh? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Iya, macam mana Rahma? Kabarnya sehat? Sehat. Kalau Yogi macam mana? Saya sehat tuh lah. Kalau mau benang lah, ada semua dah. Asli itulah lari Indonian dengan saya kayak. Apalagi kanti-kanti kok nampak kok rindu benar lah. Nengok kita kok di Bekabah Jambi. Khusus nengok saya. Lah 3 minggu saya kok dak nampak di Bekabah Jambi. Jadi saya tuh rindu benar lah dengan kanti-kanti dan pasti kanti-kanti nyari manolah abang yang paling gagah tuh kata provinsi Jambi itu. Nah Yogi, kita kan liburan akhir tahun dan Natal kemarin. Yogi, kemana makan liburnya? Kalau saya liburan dekat kola, paling ngedaki gunung, dekat tuh lah. Kalau Rahma kemana? Saya dekat ke Singapura. Wah, ke Singapura. Sehingga tengah dengan apa? Wah, berarti ke dapur. Berarti aku makan tidur macam tu lah. Pasti kanti-kanti yang ada di rumah tuh banyak juga dia planningnya kemarin tuh pasti jalan-jalan dengan keluarga, luar biasa. Tapi kini kola masuk sekolah pula. Back to school namanya. Back to school ya. Kalau bahasa Jambi apa? Balik ke sekolah. Balik ke sekolah. Iya. Iya, luar biasa. Nah Rahma, apa tuh? ada begitu apa benak kita sampaikan kepada kanti-kanti. Memang kita senang benar karena kanti-kanti kok masih setia benar menyaksikan Bekabah Jambi. Tentunya pada edisi hari Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025 dan 2024 lagi. Iya, kaget salah sebut. Salah sebut kita kena marah aja. Ada berita apa be, Rahma? Nah, jadi tim redaksi kita kok nyiapin sejumlah informasi penting dan tentu menarik untuk kanti-kanti yang ada di rumah kok. Di antara antisipasi longsor, Pemkab Sarolangun siagakan alat berat. Selanjutnya kanti-kanti Bandara Sultan Taha Jambi waspadoi cuaca ekstrim. Nah, selanjutnya kasus DBD di Kota Jambi meningkat, seorang meninggal dunia. Macam mana berita selengkapnya bersama saya Rahmatul Uzma. Dan saya Yogi Aprilianto, Ikolah Bekabah Jambi selengkapnya. Nah, kanti-kanti mengawali berita Bekabah Jambi pada siang hari pemerintah Kabupaten Sarolangun nyagoi alat berat di titik-titik rawan longsor terutama di wilayah rawan bencana hidrometeorologi macam di Kecamatan Batang Asai dan Kecamatan Limun. Langkah antisipasi dini dilakukan pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai upaya penanganan cepat ketika terjadi bencana alam seperti longsor yang seringkali menutup jalan utama penghubung antar kecamatan. Upaya itu dilakukan seiring tinggi curah hujan menjelang pergantian tahun 2024-2025. Pejabat Bupati Sarolangun Bahri mengatakan berbagai persiapan dilakukan guna untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi di Kabupaten Sarolangun seperti rapat koordinasi seluruh instansi, kemudian apel pasukan siaga bencana hidrometeorologi. Selain itu, PHE juga memetakan beberapa ruas jalan yang rawan longsor dan pohon tumbang. Di sisi lain, para camat dan kepala desa diminta untuk selalu mengimbau masyarakat yang melintasi di ruas jalan Letter S wilayah Bukit Rayo dan ruas jalan menuju wilayah Margobatin Pengambang di Kecamatan Batang Asai, serta ruas jalan dari Desa Pancakarya menuju wilayah Margo Bukit Bulan di Kecamatan Limun untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca. Kawan yang kemarin daerah-daerah itu kita mobilisasi peralatan. Kemudian kita memastikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Khusus sebagai warga yang melintas di ruas jalan menuju Kecamatan Batang Asai untuk ekstra hati-hati karena kawasan tersebut rawan longsor terutama di saat musim hujan. Jalanan yang berkelok dengan tebing curam membuat tanah menjadi labil. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti-kanti BMKG Jambi prediksi potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang akan melanda Provinsi Jambi di bulan Januari 2025. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap potensi bencana banjir dan longsor. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi memprediksi hingga 1 bulan ke depan, Provinsi Jambi masih berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang. Tingginya intensitas curah hujan IKO dikarenakan masih masuknya puncak musim penghujan di Provinsi Jambi. Koordinator Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, Nabila mengatakan,
Hujan Niko akan merata di kabupaten kota di Provinsi Jambi, khususnya di daerah Kabupaten Bungo, Merangin, Sarolangun, Batanghari, dan Tebo. Hujan Niko diprediksi akan terjadi pada waktu pagi, siang, sore, hingga malam hari. Baik, kami informasikan bahwa bulan Januari ini masih masuk ke dalam masa musim hujan. Musim hujan kita masih kita prediksi berlangsung sampai dengan bulan April 2025. Untuk perakiran cuacanya sendiri untuk 1 minggu ke depan masih kami prediksi berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta bagi nelayan agar tidak melaut saat hujan deras. Asal TVRI Jambi melaporkan. Masih seputar dengan tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir ganti-ganti, di mana penumpang pesawat di Bandar Udara Sultan Taha Sepuni Jambi diminta datang tepat waktu. Hal itu bertujuan guna mengurangi resiko penerbangan akibat cuaca ekstrim. Intensitas hujan di Provinsi Jambi terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan hujan yang terjadi disertai dengan angin kencang. Terkait kondisi itu, penumpang pesawat di Bandar Udara Sultan Taha Jambi diminta untuk datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan. Hal itu bertujuan untuk menghindari risiko penerbangan akibat dampak dari cuaca ekstrim. General Manager Sultan Taha Jambi, Dedi, mengatakan penumpang juga diimbau agar tidak membawa barang berlebihan. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan penumpang. Kepada masyarakat agar berangkat lebih awal dikarenakan cuaca yang sampai bulan ini masih dikategorikan masih musim penghujan. Jadi untuk lebih mempersiapkan diri, datang tepat waktu, jangan sampai last minute dari waktu yang sudah ditentukan. Selama libur Natal dan Tahun Baru Iko, Bandar Udara Sultan Taha Jambi juga nyiapi pos keamanan. Posko tersebut akan disiagakan hingga 5 Januari 2025. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, adik-adik lagi lah kondangan tuh, karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik. Di antaranya ganti-ganti 6 hari operasi ketupat angka kecelakaan di Provinsi Jambi menurun. Tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih kepada kanti-kanti yang berada di rumahku karena masih setia tertonggok depan TV untuk menyaksikan kami di Kabar Jambi. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya kanti-kanti. Sepanjang tahun 2024, kasus demam berdarah denggi atau DBD meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada saat itu, kasus DBD di Kota Jambi tercatat mencapai 600 kasus lebih. Bahkan seorang di antaranya meninggal dunia. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap kasus demam berdarah denggi atau DBD. Pola hidup bersih harus dilakukan agar terhindar dari serangan nyamuk DBD. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat, sepanjang tahun 2024 kasus DBD di Kota Jambi meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2024 kasus DBD mencapai 600 lebih dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan di tahun 2023 hanya sekitar 300 kasus DBD dan 7 diantaranya meninggal dunia. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika mengatakan, meningkatnya kasus itu karena kelembapan udara dan genangan air akibat tingginya intensitas curah hujan. Yang pertama memang curah hujannya lebih banyak tahun ini, namun juga kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PSN itu yang masih kurang kita rasakan, karena setiap ada kasus DBD kan kita selalu melakukan investigasi pemeriksaan jentik. Nah, jentik itu memang cukup banyak di lingkungan masing-masing. Selain pola hidup bersih dan sehat, masyarakat juga harus rutin membersihkan saluran air, bak mandi dan menghindari genangan air, sehingga nyamuk tidak mudah berkembang biak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, kanti-kanti jalan poros yang menghubungi 2 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi rusak parah. Kerusakan jalan yang puluhan tahun itu diharapkan dapat diperbaiki guna meminimalisasi laka lantas. Rusak di Desa Pelempang, Kecamatan Mestung, Kabupaten Muaro Jambi dikeluhkan warga dan pengguna jalan. Kondisi jalan poros kabupaten tersebut terlihat dipenuhi lubang besar yang tergenang air.
Kerusakan jalan penghubung wilayah Kecamatan Mestung dan Kecamatan Sungai Bahar Iko berpotensi mengancam keselamatan warga yang melintas, terutama pengendara sepeda motor. Meski sudah lama mengalami kerusakan, namun jalan belum kunjung mendapatkan perbaikan secara permanen oleh pemerintah. Selain sulit dilalui, tidak sedikit dari pengendara yang mengalami kecelakaan akibat kondisi jalan yang rusak dan licin. Kerusakan Iko diperparah dengan kerap melintasi kendaraan bernotasi besar yang mengangkut kayu dan hasil perkebunan kelapa sawit. Suasana musim hujan, banyak jalan yang agak rusak lah. Ya kira-kira harapannya cepat diperbaiki gitu ya. Selain menjadi akses utama untuk mengeluarkan hasil pertanian dan perkebunan, jalan poros yang rusak tersebut juga menjadi akses utama pelajar menuju sekolah. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, beritaku khusus untuk mak-mak di Kabupaten Kerinci. Boleh landing beritaku karena harga telur ayam ras di tingkat peternak di Kabupaten Kerinci pada awal tahun 2025 berangkat naik. Hal itu disebabkan tingginya permintaan dari masyarakat. Harga telur ayam ras di tingkat peternak Kabupaten Kerinci mengalami kenaikan. Saat itu harga telur ayam ras mencapai Rp25.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Naik dari sebelumnya yang hanya Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Kenaikan harga sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir yang disebabkan tingginya permintaan masyarakat namun tidak didukung oleh ketersediaan telur yang mencukupi. Salah seorang peternak ayam petelur dan merisal mengatakan tingginya permintaan masyarakat terhadap telur ayam ras membuatnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam satu hari, ia hanya mampu menghasilkan 28 hingga 30 kg telur, sedangkan permintaan konsumen mencapai 100 kg per hari. Mulai meningkat, mulai semenjak 2 minggu yang lalu, bertepatan dengan Natal dan Tahun Baru 2025. Yang semulanya harga telur Rp22.000 sampai Rp23 per kilo dan sekarang telah menjadi Rp25 sampai Rp27, bahkan ada yang sampai Rp30 per kilogramnya. Harga telur ayam ras diprediksi akan terus mengalami kenaikan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri, seiring dengan naiknya sejumlah pakan ayam, sehingga para peternak terpaksa harus menyesuaikan harga agar tidak mengalami kerugian. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi siap kembangkan swasembada pangan, salah satu komoditas jagung yang akan jadi program unggulan di tengah-tengah masyarakat. Komoditas jagung akan menjadi program unggulan pemerintah Kota Jambi dalam mendukung swasembada pangan yang merupakan program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Jambi, Efridal Asri mengatakan, jagung Iko dapat memenuhi kebutuhan pangan di masyarakat, sehingga harus didorong dan dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian di sektor pertanian. Diharapkan nanti petani dapat mandiri dalam mengelola lumbung pangan, sehingga tidak ketergantungan dengan daerah lain dalam mencukupi kebutuhan pangan. Dinas Pertanian atau sektor pertanian akan menjadi unggulan di dalam memenuhi kebutuhan pangan, di mana memang cita-cita daripada pemerintah pusat, Bapak Prabowo Presiden Indonesia itu sudah program prioritasnya adalah pencapaian swasembada pangan dan diharapkan daerah-daerah sudah mampu mandiri pangan. Pihaknya juga siap memberikan bantuan dan melakukan pembinaan ke petani, sehingga potensi gagal panen dapat diantisipasi dengan baik. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya kanti usia padi sebulan di Kecamatan Geragai rentan terhadap serangan hama orong-orong pada musim penghujan. Hama Iko kerap menyerang pada malam hari. Hama orong-orong dan ulat gerayak mulai menyerang 2 hektar tanaman padi di areal persawahan Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam sepekan terakhir. Sebab petani di Siko baru memulai masa tanam sejak awal bulan Desember 2024 lalu. Salah seorang petani di Desa Sukamaju, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jumikan mengatakan,
Hama orong-orong menyerang tanaman padi sejak berusia 1 hingga 15 hari dengan cara memakan akar tanaman padi sehingga layu dan akhirnya mati. Serangan hama tersebut biasa terjadi pada malam hari. Hama tersebut menyerang tanaman padi saat areal persawahan mengalami kekurangan pasokan air dan kekeringan. Serangan hama orong-orong akan berkurang dengan sendiri jika area persawahan digenangi air yang cukup karena orang-orang tidak bisa hidup di genangan air. Untuk antisipasi, petani memulai melakukan penyemprotan racun dan dolomit. Tidak hanya itu, di musim penghujan, tanaman padi kerap mendapat serangan dari ulat gerayak karena area persawahan dalam kondisi lembab. Batangnya nih, batangnya dari bawah nih, dia kan macam anu tuh, macam punya lahan di bawahnya, dia makannya dari bawahnya nih. Petani berharap pemerintah setempat dapat membantu mengantisipasi hal tersebut, sebab hama orong-orong kerap muncul pada saat usia padi masih muda. Khalifa Fataria, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jangan nak ke warung dulu, tunaklah di depan TV karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antaranya kurangi volume sampah, DLH akan hapus TPS di pinggir jalan. Tetaplah bersama Kabar Jambi. Terima kasih kanti-kanti masih setia tertonggok di depan TV untuk menyaksikan kegantengan kita dan keeloan kita pada siang hari ko. Pede amat. Nah, kanti-kanti ada berita lagi terkait dengan sepanjang tahun 2024 Dinas Pemadam Kebakaran dan Menyelamatkan Sungai Penuh lah nangani 120 kejadian non kebakaran seperti evakuasi ular, sarang tabuan dan lainnya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh tidak cuma bertugas saat terjadi kebakaran B. Ada 120 kejadian non-kebakaran yang telah ditangani sepanjang tahun 2024. Dari angka tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah menangani berbagai kejadian seperti mengevakuasi sarang tawon, mengevakuasi ular yang masuk ke dalam rumah warga, kemudian melakukan pelepasan cincin dari tangan warga serta melakukan pembersihan banjir. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh, Lady Sabdinal mengatakan, kejadian yang paling sering terjadi ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah mengevakuasi ular yang masuk ke rumah warga serta mengevakuasi sarang tawon. Lady Sabdinal juga mengimbau seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh untuk dapat menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan jika ada kejadian yang terjadi pada rumah warga. Pahlan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, informasi selanjutnya kanti-kanti tempat pembuangan sampah TPS yang berada di pinggir jalan akan ditiadakan. Sampah akan dijemput dari rumah ke rumah dan dikelola oleh kelurahan. Persoalan sampah di Kota Jambi belum dapat dikurangi dengan baik. Untuk mengurangi sampah yang berserakan di pinggir jalan protokol, Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi akan menghilangkan seluruh tempat pembuangan sampah yang berada di pinggir jalan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Ardi, mengatakan PHE akan menjemput sampah rumah tangga dari rumah ke rumah. Sampah nanti akan dikelola secara langsung oleh pihak kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Jambi. Rencana induk mengelola persampahan bahwa sampah yang dihasilkan dari rumah tangga itu nanti akan diambil oleh petugas langsung ke rumah. Jadi di jalur protokol ataupun di jalan-jalan tidak akan ada lagi TPS. Nah, nanti pengambilannya terjadwal dan secara kontinu akan dilakukan oleh pengelola-pengelola sampah yang ada di tingkat kelurahan atau di tingkat RT. Ardi menambahkan, volume sampah meningkat sekitar 1 hingga 2% setiap tahun. Bertambah penduduk menjadi potensi meningkatnya volume sampah di Kota Jambi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Informasi lainnya kanti-kanti kinerja level regional Provinsi Jambi hingga November 2024 mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,01% years on years. Peran APBN terus dioptimalkan guna menjaga perekonomian dan meningkati kesejahteraan masyarakat serta dukung program prioritas pemerintahan baru. Kinerja APBN hingga 30 November 2024 menjadi pondasi kuat untuk pelaksanaan APBN untuk tahun 2025. Realisasi APBN di daerah terus menunjukkan tren positif pada sisi realisasi pendapatan dan belanja, penyaluran KUR, UMI, dana desa dan penyaluran DAK fisik dan DAK non-fisik. Berdasarkan rilis data DJPB Provinsi Jambi, kinerja level regional Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan perekonomian sebesar 4,01% years on years. Dari sisi indikator, inflasi gabungan Provinsi Jambi pada November 2024 berada di angka 0,21% month on month dan 1,42% years on years atau berada pada 0,13% di bawah inflasi nasional. Ada beberapa sektor dengan tingkat inflasi tertinggi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebanyak 5,06%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebanyak 3,82% serta kelompok pakaian dan alas kaki yaitu 2,27%. Sementara tiga komoditas penahan inflasi years on years pada Desember lalu meliputi cabai merah, cabai rawit dan bensin. Peran APBN terus dioptimalkan untuk menjaga perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung program prioritas pemerintah baru. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil, salah satunya melalui penganggaran responsif gender dalam APBN. Kebijakan dan responsif gender dirancang untuk memenuhi kebutuhan, aspirasi dan hak perempuan, termasuk para ibu, untuk mendukung peran penuh mereka dalam pembangunan bangsa. Joko TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti, wak-wak, nyai-nyai yang nak masuk piring, basuhlah dulu. Tapi kagak balik lagi nonton kita di Berkabar Jambi karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan tentu menarik. Di antara kanti-kanti Afandi Susilo balik tetapi jadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Tetaplah bersama Berkabar Jambi. Nah, terima kasih wak-wak, nyai-nyai yang sudah masuk piring tadi karena nonton kami lagi di Berkabar Jambi. Betul. Nah, kita beralih pula ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen berantas aksi geng motor yang makin marak. Pemetaan daerah rawan akan dilakukan oleh Pemkot Jambi dengan melibatkan TNI dan Polri. Aksi geng motor di Kota Jambi masih marak terjadi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir, keberadaan geng motor semakin meresahkan masyarakat. Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk mengatasi geng motor yakni dengan pemetaan daerah rawan yang kerap terjadi aksi geng motor ataupun tempat yang kerap dilakukan tempat berkumpul geng motor. Sekretaris Daerah Kota Jambi Ridwan mengatakan, mengantisipasi geng motor tidak hanya tugas TNI Polri, pemerintah juga harus berperan aktif agar Kota Jambi menjadi daerah yang aman dan nyaman. Tokoh masyarakat ini merupakan tanggung jawab kita bersama lah. Koordinasi dengan teman-teman TNI Polri itu perintahnya sehingga kita bisa memantau di mana di setiap wilayah kecamatan itu yang sering dapat anak-anak berkumpul rawan ya sangat rawan itu perlu kita petakan. Ini tidak tanggung jawab teman-teman TNI Polri, tanggung jawab kita bersama lah. Pemkot Jambi masih akan rapat bersama dengan instansi terkait rencana pemberlakuan pembantasan jam malam dan juga patroli. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang tahun 2024, Polres Tanjung Jabung Timur tangani 85 kasus tindak pidana. Penyelesaian diklaim meningkat sebesar 88,2%. Polres Tanjung Jabung Timur telah menangani tindak pidana sebanyak 85 kasus sepanjang 2024 dengan jumlah penyelesaian 75 atau jika dipresentasikan mencapai 88,2%.
Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kasus tindak pidana mencapai 119 kasus dengan penyelesaian kasus mencapai 100 kasus atau 84%. Kapolres Tanjung Jambu Timur AKBP Maulia Kuswicaksono saat press release akhir tahun pada 31 Desember 2024 mengatakan, untuk tahun 2024, laporan polisi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan penyelesaian kasus untuk 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Sepanjang tahun 2024, Polres Tanjung Jambu Timur juga melakukan 11 operasi kepolisian. Untuk kasus menonjol selama tahun 2024, Polres Tanjung Jambu Timur juga mengungkap kasus judi online sebanyak 3 perkara. Sekok perkara tindak pidana perdagangan orang, sekok perkara tindak pidana korupsi, 3 perkara ilegal BBM, dan 3 perkara tindak pidana karhutla. Guna meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025, AKBP Maulia Kuswicaksono juga mengerahkan 135 personel pengamanan dan patroli rutin untuk memastikan situasi tetap kondusif. 45 kasus, yang mana penyelesaian tindak pidana ini 75 kasus. Artinya masih ada 10 kasus yang menjadi tunggakan daripada Satreskrim Polres Tanjung Timur, dan ini dalam proses dan tetap akan selesai mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. AKBP Maulia Kuswicaksono berharap Polres Tanjung Jambu Timur ke depannya dapat lebih solid dan mampu menjaga situasi Kamtipnas di bumi sepucuk Nipah serumpun nimbung. Rifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Berita selanjutnya, Kadinkanti Polda Jambi jadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubil pada hari Selasa 31 Desember 2024. Ahmadi Zubil bakal dimintai keterangan terkait perihal mobil dinas Kominfo yang digunakan pelaku perusak kotak suara. Kasus pengerusakan surat suara terus didalami penyidik Subdit 3 Jatanaras di Treskrimum Polda Jambi. Hari ini penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubil. Pemeriksaan tersebut terfokus terhadap keberadaan mobil dinas Kominfo sebelum digunakan pelaku pengerusakan surat suara. Penyidik menggali informasi dari Wali Kota Sungai Penuh lantaran keberadaan mobil dinas tersebut sempat digunakan sebagai mobil patwal. Selain itu, untuk mensinkronkan keterangan dua mantan ajudan Wali Kota Sungai Penuh yang saat itu telah menjadi tersangka pengerusakan surat suara. Sebelumnya, mobil bernomor polisi BH7879NF kedapatan digunakan 3 orang pelaku pengerusakan kotak suara di Kota Sungai Penuh untuk melarikan diri. Mobil tersebut ternyata menggunakan TNKB palsu dan setelah ditelusuri mobil tersebut ternyata bernomor polisi BH8018L dan merupakan mobil dinas Kominfo Kota Sungai Penuh. Polisi terus mendalami kasus tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Direktur PT SBS Cabang Jambi Afandi Susilo alias Ko Apek balik jadi tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan penjualan kapal tugboat. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan barang bukti dan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik. Terpidana kasus pemalsuan dokumen kapal PT SBS, Afandi Susilo alias Ko Apek kembali menjadi tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan. Afandi Susilo ditetapkan tersangka setelah penyidik mengumpulkan 2 alat bukti berupa keterangan terlapor dan dokumen transaksi penjualan. Ko Apek dilaporkan Budi Santoso yang menjadi korban penipuan penjualan kapal tugboat. Hal itu karena dokumen kapal tugboat yang dijual ke korban dipalsukan pelaku dan milik PT Sinar Bintang Samudera. Korban mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah. Ko Apek ditetapkan tersangka setelah proses gelar perkara. Ko Apek dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Penyidik telah menetapkan terlapor Saudara KA sebagai tersangka. Ya, saya sampaikan sekali lagi, hasil gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik dari Subdit 2 yang menangani masalah penipuan dengan korban Saudara Budi Santoso, warga Kota Surabaya. Ya, penyidik telah menetapkan Saudara KA sebagai tersangka.
Koapek kini harus berhadapan dengan dua kasus, yaitu penipuan dan kasus penggelapan sebidang tanah di PT SBS. Koapek nanti bakal menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di lapas untuk menuntaskan kasus tersebut. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang tahun 2024, Polres Kerinci selamatkan duit negara sebesar 535 juta rupiah lebih dari hasil tindak pidana khusus. Duit yang diselamatkan tersebut akan dibalikkan ke kas negara dan belanja kebutuhan negara. Sepanjang tahun 2024, Polres Kerinci berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 535 juta 114.001 rupiah dari tindak pidana kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Kerinci. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, uang yang telah diselamatkan akan dikembalikan ke kas negara dan digunakan untuk kebutuhan belanja negara. Selain itu, pihaknya terus melaksanakan koordinasi bersama pihak terkait seperti Dinas Inspektorat, BPK, terkait tindak pidana kasus seperti penyalahgunaan anggaran dan kasus korupsi. Tahun 2024, Polres Kerinci berhasil menyelamatkan uang negara sebanyak 535.114.000 rupiah. Kapolres juga mengimbau seluruh penyelenggara pembangunan agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran serta tindakan korupsi, karena hal itu telah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan akan dilakukan tindakan tegas. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Kanti-kanti jangan nak ngelelah bebau dulu. Betul. Karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Nah, di antara kasus gangguan Kamtipnas di Kabupaten Kerinci turun. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti masih setia benala tetangga di depan TV untuk menyaksikan kita kau di Bekabah Jambi. Nah, Mas saya kau nanyo. Ngapa? Di tahun 2024 kok kita tengok banyak nih kasus-kasus macam gangster tuh dah. Ada awak ketemu dengan gangster-gangster tuh dah? Nah, saya kok karena saya kok kan anak cowok yang gagah perkasa yang sangat berwibawa aku kan. Iyalah, ngapa tuh? Hobi kadang tuh keluar malam tuh nampaklah banyaklah budak-budak gangster tuh kadang berombongan bawa-bawa itu ngeri benar. Ngeri benar lah. Yo banyak juga kasus-kasus ya kan? Iya. Harus orang lain. Nah, kenapa tuh? Harus Yogi tuh hadangi budak tuh. Takut apa budak tuh nengok Yogi. Sebenarnya kalau lah nyebut nama Yogi itu kecil lah takut apa. Kan? Jangan-jangan kagak aku kena cari. Ya memang kini kok memang banyak nih kasus-kasus macam gangster tuh dan kita tengok memang budak-budak yang masuk dalam golongan itu budak-budak yang masih kecil-kecil. Halusnya lagi tengok. Halus benar lah, itulah. Tapi tidak tahu lah mungkin karena pergaulannya. Kita tengok juga kasus-kasus kriminalitas di Provinsi Jambi kok banyak terjadi macam kemalingan dan lain sebagainya. Tapi kok ada kabar baik kok Rama dan juga untuk kanti-kanti. Ternyata angka kriminalitas di wilayah hukum Polda Jambi kok mengalami penurunan di tahun 2024. Polda Jambi mencatat penurunan jumlah kasus hingga ratusan kasus sepanjang tahun itu. Polda Jambi menggelar rilis hasil kinerja selama periode 2024 di Gedung Siginjai Wirabakti. Dalam konferensi pers tersebut, Polda Jambi menyampaikan seluruh capaian hasil kinerja khususnya di bidang reserse. Selama tahun 2024, Polda Jambi mencatat ada penurunan jumlah kasus. Di tahun 2024 itu, Polda Jambi mencatat ada 5.369 kasus gangguan Kamtipnas. Dibandingkan dengan tahun 2023, Polda Jambi mencatat setidaknya angka kasus gangguan Kamtipnas mencapai 5.476 kasus atau turun menjadi 107 kasus. Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono menjelaskan, angka kriminalitas masih didominasi oleh tindak pidana konvensional 4.426 dan disusul kejahatan transnasional sebanyak 600 kasus. Sisa dari kejahatan tersebut yaitu terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontingensi.
Sementara itu data dari Polda Jambi, dari 5.369 kasus gangguan Kamtibnas, ada 3.777 kasus yang baru diselesaikan polisi. Sisanya masih menjadi pekerjaan rumah aparat kepolisian di tahun 2025 kali. Ari Haryono, TV Jambi melaporkan. Nah, berita selanjutnya ganti jumlah kasus gangguan Kamtibnas di wilayah hukum Polres Kerinci mengalami penurunan pada tahun 2024. Penurunan kasus IKO merupakan hasil dari kerja keras jajaran kepolisian dan gegalo pihak dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Kerinci. Masyarakat diminta tetap waspada terhadap kasus demam berdarah denggi atau DBD. Pola hidup bersih harus dilakukan agar terhindar dari serangan nyamuk DBD. Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat, sepanjang tahun 2024 kasus DBD di Kota Jambi meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Di tahun 2024 kasus DBD mencapai 600 lebih dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan di tahun 2023 hanya sekitar 300 kasus DBD dan 7 diantaranya meninggal dunia. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika mengatakan, meningkatnya kasus IKO karena kelembapan udara dan genangan air akibat tingginya intensitas curah hujan. Yang pertama memang curah hujan ya lebih banyak tahun ini, namun juga kesadaran masyarakat untuk melaksanakan PSN itu yang masih kurang kita rasakan, karena setiap ada kasus DBD kan kita selalu melakukan investigasi pemeriksaan jentik. Nah, jentik itu memang cukup banyak di lingkungan masing-masing. Selain pola hidup bersih dan sehat, masyarakat juga harus rutin membersihkan saluran air, bak mandi dan menghindari genangan air, sehingga nyamuk tidak mudah berkembang biak. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang tahun 2024, Polres Kerinci telah menyelesaikan berbagai tindak gangguan Kamtibnas kejahatan serta perbuatan kriminal. Dari kasus tersebut, kejadian pengerusakan serta pembakaran TPS merupakan kasus yang paling menonjol yang terjadi pada tahun 2024. Sepanjang tahun 2024, Polres Kerinci telah menyelesaikan berbagai tindak kejahatan, kriminal serta gangguan Kamtibnas yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Dari kasus tersebut, Polres Kerinci mencatat kasus yang paling menonjol yang terjadi di Kota Sungai Penuh yaitu pembakaran serta pengerusakan TPS yang terjadi di 3 kecamatan dan 5 TPS yang ada di Kota Sungai Penuh pada 27 November lalu. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan dampak dari kasus tersebut menyebabkan terjadi PSU yang dilaksanakan di 3 kecamatan dan 5 TPS yang ada di Kota Sungai Penuh. Hingga saat itu ada 13 orang pelaku telah diamankan dan diproses oleh pihak Polda Jambi. Ini yang paling menonjol sebenarnya, baik pembakaran karena ini adalah kontestasi nasional, pegawainya negara yang kemudian kejadian pengerusakan domestik. Ini kita bisa mengeluarkan banyak sumber daya yang ada. Kapolres juga menyampaikan motif para pelaku pengerusakan dan pembakaran TPS di Kota Sungai Penuh berharap dengan dilaksanakannya PSU bisa memenangkan salah satu kandidat yang mereka dukung. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, dari berita tadi ternyata banyak benar ada kasus tindak kejahatan kriminalitas terjadi di Provinsi Jambi kok. Iyo, banyak. Apa biasanya tuh? Macam tadi aksi gangster, kemalingan, apa lagi? Biasanya apa lagi yo? Biasanya narkoba dah. Cuma itu juga tadi tuh. Dah ada ya tadi. Ada lah dalam. Itu cuma kita dak nganding dah. Nah, itulah bagi mak-mak tuh jagolah anak di rumah tuh jangan biak berkeliaran. Yo. Nampaknya mbak-mbak macam itu. Yo, kita juga berharap mudah-mudahan generasi muda yang ada di Provinsi Jambi kok bisa menjadi generasi yang tentunya bisa membanggakan bagi nusa, bangsa, agama dan juga orang tua. Jangan lagi nak ikut-ikutan aksi tawuran, narkoba dan lain sebagainya, itu harus kita jauhi ya. Apalagi juga tadi ada juga berita terkait dengan peralihan musim ya,
Peralihan musim juga diimbau bagi masyarakat yang mungkin daerahnya rawan bencana hidrometeorologi kok untuk terus berhati-hati dan berjago-jago. Mudah-mudahan bencana hidrometeorologi tidak terjadi di daerah kita. Betul, benar lah. Ada lagi berita yang nak kita sampaikan kepada Nanti kanti-kanti? kita sambung pula minggu depan. Jam berapa tuh? Jam 2. Jam Ingat 2. kanti-kanti. Selalu ingat lah. Yo. Nah, nak tahu dak besok tanggal berapa gitu? Besok tanggal 6 Mas. Hari apa tuh? Tahu dak hari apa tuh besok? Hari Senin. Hari Senin betulnya lah. Besok tanggal 6 tuh hari jadi Provinsi Jambi yang ke-68. Baru ingat. Nah, kita nak ngucapin selamat dulu kepada Provinsi Jambi ini. Makin tua, mudah-mudahan Provinsi Jambi terus memberikan manfaat untuk masyarakatnya, makin sejahtera, juga makin maju, terus maju. Terus maju kemana? Maju ke depan. Jadi nak maju kemana lagi? Iya. Dan akhirnya saya Yogi Aprilianto pamit undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Dan saya Rahmatul Uzma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.